sedang mengisi materi. Oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi tadi ya, apalagi meninggalkan saum di bulan Ramadan. Nah, cuman husnudonnya kita, mereka enggak sadar, belum sadar, gitu ya. Kalau sadar akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ini bulan Ramadan itu bulan yang paling agung. Masa tidak sadar itu ya. Makanya insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah ya, dalam keadaan sadar ya, insya Allah ya, dalam keadaan sadar, kita meyakini bahwa kita melaksanakan ini dengan penuh kesabaran, dan tentunya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar di dalam agama itu seperti ini Pak Bu. Kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu. Kita melaksanakan saum, dorongan agama, dorongan hawa nafsu. Tentunya dorongan agama. Kalau dorongan hawa nafsu gimana Pak Bu? Pasti siang juga makan gitu ya. Pagi pun juga sarapan lagi kan, gitu. Itu dorongan hawa nafsu. Makanya orang-orang yang sabar hadiahnya surga Pak Bu ya. Mudah-mudahan kita termasuk, dan ya insya Allah kita saling mengingatkan saja ya, mengingatkan satu sama lain. Karena apa? Karena pernah kalau tidak salah ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa kalau tidak salah seperti ini. Bayangkan kita itu mau mati besok Pak Bu. Ya, bayangkan kita mau mati besok, maka beramalah sebanyak mungkin seolah-olah kita mati besok. Makanya ada motivasi ya, motivasi yang bisa kita pakai. Ada seperti ini Pak Bu. Carilah uang sebanyak-banyak mungkin seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyak mungkin seolah-olah kita mati besok. Besok pagi ya. Maka dari itu, ini dunia itu sementara. Ya, harta yang kita makan itu akan menjadi kotoran. Harta yang akan kita kumpulkan itu akan jadi warisan atau rebutan, Pak Bu. Ya, maka dari itu dunia ini hanya sementara. Tapi kalau harta yang diinfakkan, disodakokan di jalan Allah, itu tidak akan menjadi kotoran, tidak akan menjadi rebutan, tapi akan menjadi apa? Amal soleh Pak Bu, bekal. Makanya kan watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Insyaallah ya. Baik, ini sudah jadi host sepertinya. Udah Pak Bu. Ini sambil menunggu di hostkan ya, Afwan. Baik, izin saya share screen terlebih dahulu ya. Insyaallah kita pertahankan bersama-sama Pak Bu ya, jangan sampai melemah nih ya. Insyaallah di bulan Ramadan ini, meskipun mayoritas pada umumnya apa? Di awal minggu Ramadan semangat, di tengah minggu Ramadan mulai melemah gitu ya. Di 10 hari terakhir, wah itu ya, mulai memikirkan bagaimana. Padahal sebetulnya harus kita mulai memikirkan egois kita Pak Bu ya, di 10 hari terakhir apalagi ya. Puncak-puncaknya amalan yang harus betul-betul kita mengharapkan malam Lailatul Qadar. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, malam Lailatul Qadar ya. Rasulullah sudah mengatakan ya, makanya imanan wahtisaban di sini kan ada 3 hadis ya. Ini sebagai motivasi bersama ya, untuk saya pun juga sama. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Terus ada man qama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ujung-ujungnya sama. Ini 3 hadis yang gampang banget untuk dihafalkan Pak Bu ya, gampang banget dan insya Allah mudah untuk dipahami ya. Kalau ihtisab itu, kalau kita mendengar kata hisab itu perhitungan, menghitung ya. Makanya Bapak Ibu sekalian ketika melaksanakan saum di bulan Ramadan, qiyamul di bulan Ramadan, qiyam yaitu sholat taraweh, ataupun nanti mengharap malam Lailatul Qadar, itu tentunya harus dengan imanan wahtisaban ya. Dengan keimanan yang sangat tinggi sekali, apalagi wahtisaban, tidak hanya mengharap. Ihtisab di sini kan penuh perhitungan Pak Bu ya. Jadi menjaga, kalau kita seperti apa ya, seperti kita menjaga anak kita dari mara bahaya gitu ya. Wah, dijaga pokoknya jangan sampai ada yang menyakiti gitu ya, dan seterusnya. Seperti itu. Seperti halnya seorang ibu melindungi bayinya gitu kan ya. Itu kan sampai ditunggu ya, ditunggu, disusui, terus kalau nangis kita bangun. Nah itu ya, ihtisab saya visualkan seperti itu. Jadi sehingga kita jaga saum kita, jaga amal soleh kita, jangan sampai semuanya gugur ya. Makanya jangan sampai menjadi tong kosong nyaring bunyinya Pak Bu ya. Jadi kita melaksanakan saum ya saum,
akan tetapi banyak yang berguguran. Nah, sayang sekali ya. Baik, cukup afwan Pak Bu ya. Mudah-mudahan ada gambaran saja untuk pengingat masing-masing ya. Karena muhasabah itu hukumnya wajib Pak Bu ya. Saya pernah mengkaji di beberapa hadis dan juga keterangan-keterangan itu ternyata muhasabah itu wajib hukumnya bagi kita ya. Introspeksi diri. Introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan, mau itu amal buruk atau amal baik, itu harus diperhitungkan Pak Bu. Amal buruk harus kita hapus dan perbaiki. Kalau amal baik, kita harus meningkatkan kualitas amal kita, gitu ya. Yang asalnya sodako 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, gitu ya. Atau misalkan kita beramal soleh atau mengikuti ya kajian, misalkan sebelum Ramadan ibu bapak kajian misalkan 1 minggu sekali ya. Wah, sekarang 4 kali itu di Sobat Ngaji, masya Allah ya. Barusan tadi siang kita kajian makomat ya, sekarang kita mulai lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, untuk sore hari ini seperti biasa sambil ngebuburit ya, dan juga tentunya saya sarankan kepada khususnya ibu-ibu, sambil santai saja, masak-masak boleh ya, sambil santai. Kalau misalkan ada kesempatan untuk bertalaki, insya Allah ya, karena untuk menyimak ini saya sengaja membuat program talim ini biar sambil ngebuburit dan santai gitu ya. Ada kesempatan untuk membaca ya membaca gitu ya. Dan insya Allah ayatnya tidak terlalu panjang. Baik, seperti biasa ya Bapak Ibu sekalian, kita akan membedah terlebih dahulu dan saya akan contohkan cara bacanya terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu sekalian menyimak terlebih dahulu ya. Nanti sesudah membaca saya akan coba bedah poin-poin yang pentingnya gitu ya, meskipun semuanya penting, maksudnya nanti yang jadi dititik beratkan saja gitu ya. Baik, silakan disimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Shadaqallahul azim. Oke, baik, di sini hati-hati nih ya, ada idgham bila guna. Nah, sedikit agak nanggung juga tadi ya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu sekalian menjadi kehati-hatian dalam membaca ayat ini ya. Baik, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba bedah terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian terkait dengan yang dititik beratkan ya. Apalagi tahsinnya ya. Jadi nanti kalau tajwid dan tahsin itu para ulama ada yang membedakan tajwid dan tahsin ya. Tajwid itu nanti dititik beratkannya adalah terkait dengan nama-nama istilah, ya, ilmu-ilmu istilahnya. Sedangkan kalau tahsin itu lebih kepada dititik beratkannya praktek Pak Bu. Ya, praktek kekonsistenan, madnya, gunnahnya, itu ya, seperti itu. Baik. Baik, kita akan mulai ya. Dari mulai pengucapan wa aus. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada huruf shad yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita latih, ya. Untuk melatih huruf isti'la memang tidak semudah yang kita dengar, gitu ya. Tidak semudah yang kita dengar dan kita ucapkan mungkin ya. Jadi ketika diucapkan terus apalagi di hadapan guru, bahkan bisa jadi kita dikoreksi ya. Terkhusus saya pribadi ya, sampai sekarang ketika pengucapan huruf-huruf yang seperti ini terkadang suka dikoreksi oleh guru ya. Kurang kurang ketebalannya atau kurang jangan sampai memasuki ke al-khayshum hidung gitu ya. Padahal secara pribadi tidak masuk ke hidung gitu ya. Tapi guru itu lebih peka gitu ya. Apalagi sebetulnya kan pernah saya bilang kepada Bapak Ibu, lebih mudah dikoreksi atau mengkoreksi. Mudah mengkoreksi kan ya? Mengkoreksi itu lebih peka daripada dikoreksi Pak Bu. Ya. Jadi lebih peka. Maka dari itu para guru-guru kita lebih peka terhadap
mengkoreksi itu lebih mudah. Bahkan Bapak Ibu sekalian pun juga bisa mengkoreksi dengan mudah, gitu ya. Ada di sini wa else. Yang perlu diperhatikan, hati-hati. Terkadang Bapak Ibu sekalian pengucapan huruf hamzah ini jadi tebal karena di depannya ada huruf shad atau huruf isti'la. Ya, isti'la itu mengangkat pangkal lidah, ya, menebalkan atau istilah lain menggemukkan hurufnya, itu ya, bunyinya, Pak Bu. Yang asalnya wa as, tipis ya, ini menjadi tebal. Wa else. Bagaimana untuk menebalkannya? Pangkal lidahnya kita angkat. Ya. Nah, sering kali terjadi wa aus. Itu ya Pak Bu ya. O, bukan o tapi a, tetap tipis. Wa a. Untuk melatihnya gini Pak Bu, ya. Untuk melatihnya, Bapak Ibu fokus ke hamzanya dulu. Wa a. Baru wa else. Gitu ya. Terkadang saya sendiri Bapak Ibu ketika membaca secara langsung mungkin tidak sesempurna apa yang saya baca ini, gitu ya, ketika saat terpisah. Tapi setidaknya setidaknya kita bisa membedakan. Betul tidak Pak Bu ya? Setidaknya kita bisa membedakan, ya. Ketika misalkan secara langsung itu nanti kaitannya dengan kenaturalan baca Pak Bu, ya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Itu ya. Itu natural aja. Wa asbaha natural, ya. Apalagi kalau misalkan disambungkan seperti tadi. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ya. Apalagi tebal tipis yang mulai harus kita perhatikan, ya. Baik, kita belajar saja bersama-sama, ya. Wa asbaha. Di sini ada huruf H, Pak Bu. Ini sering keliru atau sering tertukar dengan H besar. Betul tidak? Ya. Sering Pak Bu tertukar dengan H yang ini. Dengan H besar atau ya istilahnya kalau kita H besar gitu ya. Nah, padahal sebetulnya gak ada istilah H besar sih sebetulnya. H dan H gitu aja. Nah, cuman sering kali tertukar. Makanya kan pernah saya waktu awal-awal di bulan Ramadan ya membahas, apalagi bersama Syekh Bilal, membahas tentang Al-Fatihah, gitu ya. Apalagi Al-Fatihah ini termasuk rukunnya sholat. Maka dari itu harus mulai kita memperhatikan semua kaidah ataupun hak dan mustahaknya. Karena setiap huruf yang tertukar akan merubah makna, Pak Bu ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah jadi segala kehancuran kan, ya. Jadi itu ya poin-poinnya. Berarti di sini pengucapannya gimana? Ha, tenggorokan bagian tengah Pak Bu. Ha. Nah, kalau saya pernah biasanya ada peserta seperti ini. Mereka itu bertanya kepada saya, "Ustaz, ada tidak visual untuk kita itu biar ingat tuh huruf itu?" Nah, ada dua saya biasanya yang sering saya terapkan ada dua. Yang pertama, seperti halnya kalau bapak-bapak itu mempunyai arloji, kalau ibu ya, arloji itu apa Bu? jam tangan ya. Kalau di saya itu arloji. Berarti bahasa apa ya? Arloji ya. Ada yang tahu tidak? Arloji bahasa apa Pak Bu? Jam tangan gitu ya. Arloji. Sunda berarti ya, Sunda ya. Aneh ya? Aneh juga ya, arloji. Seperti bahasa apa gitu. Nah, jam tangan. Ketika misalkan jam tangan kita buram, kita biasanya kan pakai apa? Itu ya, baru dibersihin. Nah, itu visualnya. Atau misalkan membersihkan kaca ya, kaca dengan udara kita kan, gitu ya. Atau misalkan ada tiga. Yang kedua seperti ibu bapak kepedesan. Itu ya. Nah, itu makronya di situ, di tengah tenggorokan. Atau hal yang lain misalkan ketika kita menikmati secangkir kopi ataupun susu ataupun teh panas gitu ya kan ya. Biasanya kalau kita menikmati itu muncul ada suara apa Pak Bu? Udara ya. Itu ya, saking nikmatnya gitu. Nah, itu huruf H gitu ya. Makanya pernah saya bikin konten cara mengucapkan H dengan visual secangkir kopi gitu ya. Satu kali teguk H, dua kali hai, dilatih aja gitu ya. Jadi disambil dengan
pengucapan huruf gitu ya. Apalagi nih biasanya bapak-bapak ya yang suka kopi. Nah, visualkan ya ketika kita minum satu kali serupan gitu ya. Nah, biasa ada huruf itu tuh ya. Sampai diberikan harokat, masya Allah ya. Itu hanya gambaran hanya visual saja untuk memudahkan. Wa elsbaha, hati-hati Pak Bu ya. Jangan wa elsbaha gitu ya. Nanti bisa jadi maknanya berbeda. Berikutnya di sini ada fuadu ya. Fuadu, makanya ketika digabungkan wa elsbaha fuadu ummi. Nah itu ya. Di sini hamzah betul-betul Bapak Ibu sekalian pengucapannya sebetulnya ini memang susah-susah susah-susah gampang sih sebetulnya kalau misalkan ketika pengalaman saya membaca dan juga bertalaki. Sering kali saya pun juga dikoreksi seperti ini Pak Bu. Ya, pengucapan A itu bukan seperti A Indonesia. Tapi terkadang kita suka masuk ke sana ya. Saya sendiri menyadari itu Pak Bu ya. Tapi terus berusaha saja. Fokus ke berusahanya ya. Berusaha maksimalkan sehingga nanti usaha kita harus mau tidak mau kita harus mengikuti gaya logatnya atau dialeknya Arab Pak Bu. Meskipun tidak mudah ya. Perlu penyesuaian. Apalagi nih biasanya di sini ibu bapak ada orang Jawa biasanya ada tidak di sini dari Jawa? Ada tidak Pak Bu? Nah, biar sedikit-sedikit. Ada ya? Ibu Tugiai ada. Nah itu. Ada Ustaz. Di Jawa. Nah itu kan Jawa Timur ya. Itu kan biasanya ada logat yang nempel banget ya. Iya. Dia nempel banget ba gitu ya. Nah seharusnya kan ba tapi ini ba. Itu enggak sebetulnya Bapak Ibu sekalian Allah sudah menciptakan bahasa Arab gitu ya dan turunnya Al-Qur'an di sana gitu ya. Itu melainkan tidak apalagi Allah yang Maha Mulia yang Maha tahu deh ya. Pasti semua orang bisa Pak Bu. Pasti semua mau itu dari Jawa Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Pasti semuanya bisa. Indonesia ya, seluruh Indonesia. Gimana Pak? Saya juga dari Jawa. Iya, tuh ya alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian ada yang dari Jawa pasti di sini ya. Nah, ini sharingnya adalah ada logat tersendiri Pak ya. Sunda pun juga sama saya ya. Ada logat tersendiri. Jadi ketika mengucapkan Arab itu tidak semudah yang kita dengar dari orang Arab gitu ya, dari orang Arab asli. Tapi kata para guru-guru saya, para ulama itu mengatakan gini Pak Bu. Kalian jadi orang Indonesia harus bangga akan pahala yang berbeda dengan orang Arab. Nah, Pak Bu ya, ini nih yang sangat luar biasa. Orang Arab itu belajar huruf hijaiyah tidak Pak Bu? Belajar huruf hijaiyah tidak orang Arab? Belajar tidak? Tidak. Dari lahir dari lahir sudah berbahasa Arab ya. Bayi saja gitu ya, apalagi usia 2 tahun mungkin ya, 2,5 tahun atau 3 tahun lah ya. Itu sudah bisa berbahasa Arab Pak Bu. 3,5 tahun tanpa diajarkan huruf hijaiyah. Lah kita orang Indonesia harus belajar huruf hijaiyah, harus belajar menyambungkan huruf, apalagi harus belajar harokat fathah kasroh dhamma ya. Terus apalagi harus belajar makhrajnya, tempat keluarnya, sifatnya. Tapi jangan pikir kita hanya sangka-sangka Pak Bu ya. Iya, ada dia mah orang Arab. Kita pikirkan pahalanya beda. Makanya orang Arab itu ketika lihat kita itu mereka senantiasa menghibur kita Pak Bu. Wah, masya Allah. Ya, saya dari kecil itu sudah berbahasa Arab. Ini orang Indonesia. Itu dari usia ya 3 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun itu ya. Itu baru mengenal huruf hijaiyah, batasanya gitu ya. Maka bagi mereka luar biasa Pak Bu. Kita dibanggakan sekali ya. Maksudnya terpukau dengan orang Indonesia ya. Bacaannya banyak yang terbata-bata gitu ya. Itu bagi mereka terpukau gitu, masya Allah, Indonesia ini luar biasa pahalanya. Itu tuh Pak Bu ya. Ini motivasi untuk kita. Jadi tidak usah khawatir. Kita harus betul-betul ketika berat dalam membaca Al-Quran, ingat. Wah, ini pahala semua Pak Bu ya. Siap ya? Karena untuk mengharap pahala itu diperbolehkan Pak Bu. Meskipun ada sebagian orang, bukan ulama ya. Sebagian orang yang berpandangan bahwa kita jangan berharap apapun ketika beramal gitu kan ya.
Nah, berharapnya ke siapa dulu? Kalau berharap ke manusia nggak boleh, Pak Bu. Ya, lebih baik berharap kepada Allah. Ibu bapak belajar berharap pahala dilipat gandakan oleh Allah dan Allah ridho kepada kita, itu boleh, Pak Bu. Karena Allah menginginkan itu kepada kita. Ya, baik, cukup ya. Afwan, ini agak selalu ada aja itu ya manjang, Pak Bu ya. Mohon maaf ya, mohon dimaklum. Oke, di sini ada huruf fu ya. Sebentar, ini agak berisik ya. Ada suara hujan dulu, Pak. Oke, sip. Pintunya ditutup dulu. Oke. Berikutnya huruf fa. Pernah saya sampaikan terkait dengan iltimas, Pak Bu ya, bersentuhan. Huruf fa itu, Bapak Ibu sekalian, pertemuan apa dengan apa huruf fa? Coba perhatikan. Coba ucapkan fa, fi, fu. Pertemuan apa, Pak Bu? Fa. Seri atas dengan Gigi seri atas. Jangan tertukar ya. Oke, Ya, jangan di bawah tertukar, gigi. hati-hati. Kalau Gigi misal, seri. ini yang ininya dulu ya. Apa namanya, pertemuan makhrajnya adalah bibir tengah bawah. Ini secara simpel ya. Saya coba akan menyederhanakan ini, apa namanya, gambarannya ya. Bibir tengah bawah menempel ke gigi seri atas. Atau bukan menempel, menyentuh. Menyentuh, Pak Bu. Lebih tepatnya menyentuh ya. Bibir tengah bawah menyentuh ke gigi seri atas, ya. Jadi yang bergerak itu di bibirnya, bukan giginya. Jangan terbalik ya. Kalau misalkan pertemuan gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah, giginya yang nongol. Coba, ya, gigi mencari bibir bawah, coba. Nah, itu ya. Ya, kebayang ya. Jadi bukan gigi yang mencari bibir bawah, tapi bibir bawah yang menyentuh ke gigi seri atas. Jangan hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan mengucapkan pak pertemuan dua bibir. Karena dua bibir itu hanya terdapat pada mim dan ba. Ya. Mim, ba, ma, ba tuh ya. Pertemuan dua bibir rapat gitu ya. Nah, sedangkan huruf fa enggak ya. Makanya fuadu. Ya, itu ya. Terus berikutnya di sini ada apa, Pak Bu? Ini hukumnya? Ada yang sudah tahu? Mim bertasydid, gunnah musyaddadah. Nah, ya, meskipun di antara Bapak Ibu sekalian sering menggunakan istilah hanya gunnah saja, ya. Nah, lengkapi saja biar lengkap gunnah musyaddadah. Karena huruf yang bertasydid yang mempunyai gunnah hanya mim bertasydid dan nun bertasydid saja. Nah, itu ya. Ini dibaca berapa harokat, Pak Bu? Kalau saya harokatkan 3 harokat, 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat. Semuanya benar. Gitu ya. Semuanya benar ya. Tergantung tempo bacaan ya. Makanya kalau kita membicarakan harokat itu pasti beda-beda. Ya, tadi saja ada 3 harokat, ada 2 harokat. Kalau dari ya betul. Kalau misalkan dari hitungan kita, Pak Bu, ada perbedaan tidak 3 dan 2? Kalau dari ini ya, dari hitungan kita ya, pasti beda kan? 3 dan 2 ya beda jumlah kan. Nah, cuman di sini nanti ada kaitannya, ada ketukan lambat, ada ketukan cepat gitu ya. Kalau misalkan apa namanya 2 harokat, itu nanti 2 harokat itu 2 harokat apa dulu? 2 harokat mad atau 2 harokat gunnah. Nah, ini mah 2 harokat gunnah, harus dibedakan ya, Pak Bu ya. Senantiasa saya akan selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu biar clear, biar nanti tidak ada apa namanya perselisihan lagi di antara teman-teman Bapak Ibu ya. Biasanya ini antara teman-teman yang sama-sama ngajar gitu ya. Apa sama-sama belajar gitu ya. Mendapatkan dari guru A misalkan 3 harokat. Nah, terus ibu yang belajar 2 harokat. Ketika bertemu bentrok langsung. Enggak, ini 2 harokat gitu ya. Ya, kata yang ini 3 harokat gitu kayaknya. Padahal ya dua-duanya bisa kita ambil tergantung nanti ketukannya berapa gitu ya. Makanya 2 harokat gunnah itu senilai 4 harokat mad ya. 3 ketukan atau 3 harokat ketukan lambat sama dengan 4 harokat mad gitu ya. Kan pusing kalau seperti itu. Lebih baik sekarang fokus ke praktek, Pak Bu ya. Saya seringkali apa namanya mengingatkan kepada Bapak Ibu, praktek aja dulu. Nah, ini kurang lebih jaraknya seperti ini. Kalau misalkan kita temponya seperti ini, Pak Bu. Ya, saya ulangi sedikit. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Nah, itu ya. Ummi Musa, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu membaca, kalau kurang pasti saya tambah gitu aja ya. Karena memang talaki itu seperti itu ya. Tidak membahas tentang
istilah-istilah yang lainnya. Ini karena kita bedah tajwid, jadi kita bahas dulu ya. Terus berikutnya di sini Musa, hati-hati 2 harokat Pak Bu, harus konsisten ya. Kalau 2 harokat itu lebih mudah ya, kurang lebih 2 ketukan 2 ketukan huruf hijaiyah ya. Mu gitu ya. Musa, Musa. Kalau diayunkan boleh juga ya. 2 harokat, ini fathah berdiri pun juga 2 harokat, ini fa pun juga 2 harokat. Ri-nya kasroh tipis. Fari, 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 go. Di sini ada mad iwad Pak Bu ya. Kalau ada fathah tanwin, ingat Bapak Ibu sekalian ketika diwakafkan menjadi mad. Makanya iwad. Iwad itu ada pergantian. Hampir sama maknanya dengan mad badal gitu ya. Farigon menjadi farigo. Apalagi huruf ghain itu isti'la, tebal. Makanya bunyinya kalau kita perhatikan, kalau kita dengar seperti bunyi o ya. Padahal o-nya di huruf hijaiyah, huruf istilah itu bukan bunyinya dari mulut Pak Bu, tapi dari pangkal lidah. Ya, gho, apalagi pangkal lidah paling dalam itu ya. Makanya huruf ghain itu kan tenggorokan atas ya, yang mana mendekati pangkal lidah yang paling dalam. Itu ya. Gho. Nah, saya coba akan ucapkan huruf ghain ya, seperti ini Pak Bu, afwan. Nah, dilihat Bapak Ibu sekalian. Jadi go itu bukan dari mulut. Jangan gini. Go bukan ya, tapi di dalam mulut. Go. Nah, kan nggak ada berubah ya, nggak ada perubahan di sini. Kalau huruf ghain tipis itu bunyinya seperti ini. Ga. Ini tipis. Kalau tebal go. Nah, jadi nggak ada perubahan di sini ya. Ghairil maghdu, tidak mau. Nah, nggak muncul, nggak memonyongkan, nggak mencucukkan 2 bibir ya. Pangkal tenggorokan bukan usad. Kalau pangkal itu nanti mendekatinya ke bawah ya. Pangkal tenggorokan hamzah dan ha ya. Kalau misalkan huruf ghain itu tenggorokan bagian atas, pangkal lidah paling dalam gitu ya. Pangkal lidah paling dalam di daging lunak gitu ya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu pegang itu bisa tuh. Nah, cuma dikhawatirkan muntah ya. Jangan ya. Pokoknya tenggorokan atas deh, lebih mudahnya Pak Bu ya. Kalau pangkal nanti masuknya ya, pangkal itu sebetulnya bisa diartikan pangkal atas, pangkal bawah kan ya, gitu. Nah, biar lebih sederhana, tenggorokan bawah hamzah dan ha, tenggorokan tengah ha dan ain, tenggorokan atas kho dan ghain. Itu biar lebih mudah Pak Bu ya. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, itu. Jadi huruf ghain bisa dipraktekkan Pak Bu ya, tidak memonyongkan 2 bibir. Dan otomatis memang istilah itu bukan dari 2 bibir, tapi adanya pangkal lidah mengangkat. Ya, adanya pangkal lidah mengangkat. Baik, berikutnya di sini kita menemukan ikhfa hakiki. Gimana Pak Bu? Masih ingat cara bacanya ikhfa hakiki? Ini termasuk akrob, ausat atau ab'ad? Pak Bu, masih ingat tidak? Nun sukun bertemu kaf, ini termasuk akrob, ausat atau ab'ad? Ab'ad. Jauh dari apa Bu, Pak? Jauh dari apa? Jauh dari nun sukun. Nah, makanya nanti banyak dengungan atau banyak samar. Ini bagi yang sudah belajar tuh. Waktu gimana Bu? Banyak dengung. Banyak dengungan daripada banyak samarnya gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru hadir mungkin gimana maksudnya banyak dengungan dan samar. Coba saja Bapak Ibu sekalian ucapkan nun mati bertemu ta gitu ya, atau di ujung kita samarkan. Minta. Ketika kita menutup hidung itu pasti ada bunyi gitu ya, masih ada bunyi. Sedangkan kalau banyak dengungan itu dipangkal sesuai dengan huruf kaf ya. Maka dibacanya mingka gitu ya. Mingkadat. Nah, seperti itu ya. Mingkadat, dimingkan saja Pak Bu ya. Kalau di bahasa Indonesia diangkan ya, gitu kan ya, ada eng gitu ya. Ming. Nah, gitu aja Pak Bu. Ming ya, dimingkan. Terus disertai jarak dengungan ya. Mingkadat. Oke, berikutnya di sini ada tak sukun.
Tak sukun unik Pak Bu, termasuk ta dan kaf Ing ya. atau ing? Gimana Bu? Ing atau ming? Afwan. Ing. Ing ini ing. Ing ya. Ya, ing betul. Bukan Dua ming ya. 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 Ada Iya, kadat itu ya. Oke. Berikutnya ada huruf tak sukun Pak Bu. Ini unik, huruf yang unik yaitu tak sukun dan kaf sukun. Uniknya apa? Gimana Bu? Itu tulisannya Ming. Iya, ini apa salah? Oh, ini yang tulisan Indonesianya ya. Afwan, baru nyadar Pak Bu. Nah, itu ya. Ing. Maksudnya tadi saya mencontohkan ini ya, angnya gitu kan ya. Dan ketulis jadi mi. Berarti gini ya. Ing. Nah, itu ya. Nah, ing ya diengkan. Nah, huruf kaf dan ta ini Bapak Ibu sekalian termasuk huruf yang unik. Nah, uniknya apa? Uniknya ini ketika disukunkan, ya gimana Bu? Hamesnya hanya percikan. Nah, gitu ya. Jadi uniknya itu ada syidahnya dulu Pak Bu. Ya, ada syidahnya dulu. Ah, ya. Jadi syidah dulu yang didahulukan karena yang lebih kuat hamas dari syidah apa? Hamas dan syidah itu lebih kuat syidah dulu. Syidah dulu. Disidahkan dulu ya. Disidahkan dulu. Jadi dat Baru ditahan dulu oleh ibu bapak. Dat baru dihamaskan. Dat. Nah, gitu ya. Dat. Nah, cuman hati-hati bukan ke S ya. Bukan ke S, bukan ke C. Tapi ujung lidah saja dikit. Dat. Dat. Nah, gitu ya. Nah, cuman seringkali pernah guru saya menyampaikan bahwa hati-hati juga di pengucapan hamas ini, huruf kaf dan huruf ta. Jangan sampai menjadi sakta. Ya. Sakta itu berarti terlalu lama Pak Bu, gini, ya. Ingkadat. Nah, itu ya. Berhentinya terlalu lama. Ya, berhentinya terlalu lama. Terkecuali apa Pak Bu? Terkecuali bertasydid huruf ta-nya. Ya, terkecuali apakah ada gitu ya taknya bertasydid? Saya belum pernah menemukan soalnya ya cara taknya bertasydid ya ketika disukunkan. Nah, pokoknya gitu ya. Jadi sedikit saja. Dat. Oke, itu ya. Terus berikutnya latubedi. Ini qalqalah sugro kubro Pak Bu. Sugro ya. Sugro itu nanti kalau dari posisi betul. Kalau dari segi posisi di tengah. Ya. Di tengah bacaan atau di tengah kalimat. Maka dari itu sugro ini kenapa disebut qalqalah ringan gitu ya? Dikarenakan nyambung ke huruf yang berikutnya Pak Bu. Kalau dipisahkan jadi jelas lagi. Contoh, latube ya jelas. Tapi kalau latubedi, nah jadi terasa ringan kan ya. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian, di sini pengucapan huruf ba sukun atau qalqalahnya itu jangan berat ya. Jangan berat seperti ini. Latubdi. Nah, apalagi nih dari Jawa Timur. Nah, biasanya ya. Hati-hati. Diringankan saja. Latubedi. Nah, itu. Ya, jadi ringan aja. Latubedi. Jangan latubdi. Nah, beda ya. Nanti kita cek ya. Siap. Berikutnya Pak Bu, biar lebih cepat. Di sini ada mad silah qasirah seperti biasa dibaca 2 harokat. Kenapa disebut qasirah? Dikarenakan ini kaitannya dengan domir, hak domir Pak Bu ya. Kalau dari segi bacaan tetap seperti halnya mad asli ya. Bihi lau. Nah, dikarenakan sebetulnya domir ini tidak ada yang panjang Pak Bu ya. Nah, cuma dari segi bacaan dibaca panjang gitu ya. Terus di sini hati-hati. Jangan sampai terbaca lao tapi lau. Ini Ibu Bapak sekalian termasuk apa nih? Harfulin atau madlin? Huruf lin ya. Harfulin. Betul. Kalau madlin posisinya gimana madlin? di akhir kalimat. Nah, betul. Nah, ini sering sering terjadi kebingungan di antara Bapak Ibu sekalian ya. Kalau posisi di tengah Pak Bu ya. Jadi yang disebut harfulin itu ini. Harfulin itu adalah waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Inilah harfulin. Kalau madlin itu diakhiri huruf hidup. Contoh nun. Ah, misalkan na di sini ya. Atau misalkan Quran surah Quraisy kan pernah saya sampaikan. Li'ilafi Quraisy. Nah, roi kan ada madnya tuh. Nah, itu baru madlin ya. Nah, kalau di sini di tengah-tengah jangan disebutkan madlin karena tidak ada madnya. Ini hanya lin saja, harful lin saja. Laula.
Jangan juga terbaca laula. Ah, hati-hati Pak Bu ya. Laula, tapi laula, laula lembut. Lin itu kalau diartikan lembut, lunak ya, lembut dan lunak. Laula, laula, itu Pak Bu. Ya, oke. Berikutnya Pak Bu, kita lihat dulu ya, kita bereskan dulu. Afwan, Bapak Ibu sekalian boleh di-mute dulu ya, suaranya agak keluar bocor ya. Berikutnya di sini ada majaiz munfasil ya. Bisa kita lihat dari warna, Pak Bu ya. Saya sengaja menggunakan mushaf Al-Qur'an berwarna biar terbantu juga Bapak Ibu sekalian, biar lancar nanti ya, ketika sudah kita bedah, Bapak Ibu praktekkan lancar ya, seperti itu. Di sini ada alif bertemu dengan alif berharokat atau mad bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Laula, gitu ya. Dibaca panjang 4 harokat saja, 4 sampai 5. Tapi terkadang ketika bertalaki itu selalu disarankan itu 4 Pak Bu. Ya, biar apa? 2, 4, 6. Jadi beda, jaraknya itu memang beda banget ya. Kalau misalkan 5 ke 6 beda-beda tipis ya. Atau misalkan 3 ke 2 beda-beda tipis. Makanya penengah itu 4 lebih oke-nya 4 ya, secara pengalaman. Terus berikutnya di sini ada nun mati bertemu ro tadi ya. Hati-hati, saya pun juga sedikit tergelincir tadi ya. Laula arlabato, arlo ya. Ro-nya dibaca tafkhim tebal. Arlo, tidak anro, hati-hati ya. Tapi arlabatona, batona. Nah, di sini pun juga termasuk kol-kol apa Pak Bu? Kol-kola sugro ya, posisinya tetap di tengah ya, dan diusahakan Bapak Ibu sekalian tetap tidak berat mengucapkan kolkolah ya, tidak batona itu ya, tapi ringan aja, batona gitu ya. Malahan kalau saya permudah seperti ini Pak Bu, seperti ini seperti ya, bukan diberikan harokat fathah, tapi seperti harokat fathah gitu ya, menyerupai deh ya, menyerupai harokat fathah. Bukan berarti di harokat fathah kan, enggak ya. Batona gitu ya. Laula arlabatona ala qalbiha, seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan. Di sini banyak mad, hati-hati Pak Bu ya, konsistenkan. Terus qalbiha, qafnya tebal tetap ya, bunyi ko itu bukan berasal dari dua bibir kita ya, bukan memonyongkan tapi di dalam seperti tadi huruf ghain ya. Qalbiha, likuna, di sini litakuna, tetap madnya hati-hati Pak Bu ya, dikonsistenkan. Jadi nanti kaitan dengan mad panjang 2 harokat itu adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian konsisten, jaraknya sama dengan mad-mad yang lainnya ya. Litakuna ya, jaraknya segitu. Berikutnya minal, hati-hati lam sukun, sering terjadi apa Pak Bu? Sering terjadi memantul ya. Minal mu'minin, minal, hati-hati, minal mu'minin. Oke. Baik, saya akan coba baca satu kali lagi, Bapak Ibu sekalian silakan perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Tebal, ro ya, jangan go tapi ro ya. Fuadu ummi Musa farigha, gitu ya. Saya ingatkan kembali. Berikutnya, in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Nah, di sini ya, ala qalbiha, hati-hati lamnya jangan sampai memantul. Ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kurang lebih seperti itu Pak Bu ya. Oke. Siap, sekarang silahkan Bapak Ibu sekalian mulai raise hand. Saya awali dari mulai Ibu Maisaroh. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Ibu Maisaroh. Alhamdulillah. Lokasi kota asal mana Ibu Maisaroh? Tanjung Balai. Masya Allah. Tanjung Balai itu Sumatera Utara. Sumatera Utara ya? Masya Allah. Alhamdulillah Bu ya. Dengan Zoom, Masya Allah, ini bisa dekat seperti ini ya, Masya Allah. Siap? Iya, Masya Allah. Silakan Bu, dicoba ayat 10 saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتفدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Masya Allah, indah banget Bu. Alhamdulillah ya. Baik, di sini ada 3 titik, kita cek kembali Bu ya. Coba Ibu ucapkan wa asbaha Boleh, Ustaz, saja. ya. Silakan coba. Wa asbaha. Nah, di sini ada ha. Ha, hati-hati tertukar dengan ha ya. Nah, Nah, di sini huruf ha itu Bu tengah tenggorokan, terus kita ucapkan seperti halnya tadi ya. Ada hembusan. Ha. Ha, coba. ha. Nah, itu Ha. ada tuh. Wa asbaha. Wa Coba. asbaha. Ah, gitu. Gitu Bu ya. Jadi Kurang, tidak Ustaz. tidak wa asbaha tapi wa asbaha. Ha, itu ya. Wa Yang tadi terakhir. asbaha. Nah, itu. Oke. Siap, itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua, coba Ibu praktekkan ini. Dari sini aja. Ini aja Bu, lafal ini aja. Latub Sampai bihi. Latubdi bihi. Nah, di sini ada huruf ba sukun yang mana sifatnya memantul atau qalqalah, Bu, ya. Makanya betul-betul harus memantul. Latubdi. Latubdi. Tinggal Ibu nanti lebih ringan lagi. Kalau saya sering kali dilatinkan ya. Dilatinkan itu biar kerasa dulu ya. Kalau misalkan latubdi berarti seperti ini. Latube. Nah, itu Bu. Latubdi. Nah, itu coba. Latubdi. Nah, ini dibacanya ya. Ini sebetulnya itu di Sunda sih ya, lebih enaknya. Latubdi. Latubdi. Nah, itu ya. Kurang kuat, Pak. Bu, kurang kuat. Latubdi. Apa coba kita fokus di sini dulu ya. Latube. Silakan Bu. Dibekan. Latube. Nah, sekarang ada be-nya di akhir gitu, Ustaz ya. Gimana? Ada seolah-olah ada hidup Betul. akhirnya. Iya, betul. Nah, cuman bukan Latube. Nah, gitu. Cuman bukan harokat kan ya. Harokat itu nggak ada kan? Nggak ada Nah, cuman inilah pantulan ba ya. Makanya hidup Bu. Ya. Seperti hidup ya pantulannya. Latubdi bihi. Latubdi bihi. Toyib. Pertahankan Bu ya. Jangan sampai yang tadi yang awal itu nggak ada Ibu, nggak ada pantulan ya. Masya Allah, udah diperbaiki ya. Sip. Berikutnya Bu, ini. Coba Ibu praktekkan sampai qalbiha dari roba. Arro ya betul. Nah, di sini. Oke, kita fokus di sini Bu. Ya, di bat. Nah, di sini Ibu sedikit tadi ada hams ya. Hamsnya huruf ta. Nah, hati-hati di sini huruf po bukan huruf ta. Nah, maka dibacanya gimana? Robato. Coba. Nah, Ibu seperti mengucapkan harokat fathah gimana Bu? To. Coba. Nah. Oke, pertahankan. Sekarang digabungkan. Bato. Nah, sip. Udah bisa ya. Sekarang gabungkan dengan batona. Itulah Bu pantulannya. Oke, kebayang Bu? Masya Allah ya. Jadi bacanya tidak batna. Barusan ada hamsnya. Hamsnya itu huruf ta. Itu milik huruf ta. Sekarang Ibu ketika ada qalqalah sugro huruf to, itu pantulkan seperti ya, atau mirip-mirip seperti di harokati fathah. Batona. Makanya kan ada polanya. Nah, itu ya. Ada polanya. Seperti misalkan huruf afwan. Bana babna baununa binabi bana baini bubana Bana babna baununa binabi bana baini bubana. Nah, itu ya. Kalau bertasdid itu beda lagi. Sedangkan huruf to
tona to tona tonuna toina toitona toini tu tona to. Neto, ya, seperti harokat fathah, Bu. Seperti ya, bukan diharokati fathah tapi seperti harokat fathah. Masya Allah ya. Oke, itu saja, Bu. 3 titiknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Syukuran Ustaz. Ya, wa iyaki, Bu. Kita lanjutkan. Berikutnya ada Ibu Tugiah. Silakan Ibu Tugiah. Bacaannya pun beres. Lagi Ustaz. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Ibu Tugiah itu kota asal mana? Afwan, lupa lagi nih. Jogja tapi tinggal di Tangerang Ustaz. Oh gitu ya, yang Jogja ditinggal tinggal di Tangerang. Tapi sepertinya lama di Jogja, Bu ya. Dan memang orang Jogja awalnya kan? Masya Allah. Nah, ini coba, Bu ya. Kol-kolahnya, Bu, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Nah, biasanya logatnya kol-kolah itu agak lumayan, tapi insya Allah semua bisa. Soalnya saya punya ini. Kalau Ibu Bapak boleh searching tuh ya di YouTube. Ustadz Kristiono, itu guru saya. Itu orang Jawa asli, Pak, Bu. Kalau ngobrol sama saya itu wah, luar biasa, lekoh banget. Tapi ketika ngaji seperti orang Arab gitu ya. Asli. Itu ada di YouTube. Boleh di di searching ya. Ustadz Kris gitu. Itu pas baca Qur'annya seperti orang Arab gitu. Masya Allah. Oke, siap. Coba Bu, coba. Wa asbah. Wa asbaha. Dari ini dulu, Bu, dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbaha Hati-hati, hanya tidak panjang. Wa asbaha fu'a, langsung. Wa asbaha fuadu umi Musa farigo ing kadat latu ba'di bihi. Terus? Ing kadat latu ba'di bihi laula anna Arro ya. Arro idghamkan, Bu. Laula ana roto Arrobatona robatona ala qalbiha robatona ala qabiha litakuna minal mu'minin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Perjuangan, Bu ya. Wah, Masya Allah ya. Ini kalau saya ingat Syekh Ahmad Isa Al-Masari itu Masya Allah. Mumtaz. Masya Allah, mumtaz. Nah, ini, Bu ya. Kita perhatikan, Pak, Bu. Nah, ini untuk Ibu Tugiah ya. Nah, ini yang pertama, meskipun Ibu memang asli dari Jogja, dan itu memang saya pun juga punya peserta seperti yang lainnya sama gitu ya. Nah, ini seringkali ini masih suaranya bocor, Bapak Ibu sekalian, boleh di-mute-kan dulu ya. Oke, atau saya mute all dulu ya, Afwan ya, izin mute dulu. Oke, siap. Saya jelaskan dulu ya. Nah, ini nanti ketika pengucapan wa'als boleh kalau Ibu Tugiah di-on-kan, Afwan, Ibu Tugiah ya. Nah, ini wa'als kita alirkan, Bu. Coba sedikit-sedikit ya. Mohon izin kepada yang lainnya boleh sambil menyimak juga. Mudah-mudahan di sini ketika ada pengkoreksian menjadi ilmu untuk yang lainnya ya. Wa'als dialirkan karena huruf itu ada yang namanya ini, Bu. Rohwah ya, mengalir. Wa'als dicoba Ibu Tugiah. Als agak ngalir. Nah, itu. Als. Sebelum ke baha, sebelum ke baha, Ibu ucapkan wa'as saja. Wa'as, coba. Nah, sip. Oke, sudah terasa mengalir, Bu ya, mengalir gitu kan ya. Oke. Berikutnya kita sambungkan. Baha, silakan coba. Baha. Sekarang wa'as baha. Nah, itu. Bisa kerasa, Bu ya? Nah, itu. Oke, sudah kerasa? Oke. Itu yang pertama, Bu. Jadi soundnya
Sodnya ibu alirkan dulu ya, sodnya ibu alirkan dulu karena huruf sod termasuk mempunyai sifat rokhwah, ngalir, suaranya ngalir ya. Itu yang pertama. Terus berikutnya di sini ibu sudah bagus. Cuman mim bertasdidnya ditahan dulu, Bu. Ummi Musa, Ummi Musa. Coba. Ummi Musa. Nah, kurang tahan sedikit lagi. Ummi Musa. Nah, gitu. Ummi Musa. Ah, itu adalah sifat atau apa namanya, karakter hak dan mustahaknya mim bertasdid, Bu. Jadi ditahan dulu ya. Kalau pokoknya ibu ingat, mim bertasdid, nun bertasdid. Cuman 2 kok, Bu. Cuman 2 ya. Yang harus ibu tahan seperti yang tadi. Ummi Musa, tidak tergesa-gesa. Tidak Ummi Musa, tapi Ummi Musa. Oke, sudah paham, Bu ya? Oke, kita lanjutkan, Bu. Di sini ada catatan kembali. Kafnya tadi kurang panjang, Bu. Di sini ibu melihat tidak ada fathah bertemu dengan alif. Nah, kira-kira berapa harokat ini, Bu? Fathah bertemu dengan alif, Bu. 4. Nah, hati-hati. Fathah bertemu dengan alif ini hanya ukurannya 2 harokat saja. Ibu Tugiyah ya, 2 harokat. Nah, jadi cara bacanya gini, Bu. Kita baca ya. Ingkadat. Coba. Ingkadat. Nah, itu ukuran 2 harokat, Bu ya. Jadi 2 harokat itu seperti ibu ngucapin ini, Bu, ngucapin aba itu ya, atau a 2 huruf hijaiyah. A. Nah, itu ukuran 2 harokat. Makanya ingkadat seperti kakadat gitu ya. Kaka kan 2 kali ya. Kadat gitu. Coba. Ingkadat. Nah, itu 2 harokat. Sip. Ingkadat. Mantap, bagus, alhamdulillah ya. Cuman ingnya ditahan dulu. Ingkadat. Ingkadat. Masya Allah, sip, bagus. Berikutnya, ini Bu, lau, jangan sampai lau, tapi lau. Coba laula, Lau. lau, langsung lau, Lau. 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 Ah gitu, laula panjang. Laulaan. Ah, udah cukup ya. Kita perbaiki yang ini dulu, Bu ya, yang dominan tadi ya, Ibu ucapkan. Oke? Bisa ya? Ini harfulin, Bu. Lau gitu ya. Sip. Udah, alhamdulillah ya. Nah, ini huruf ta juga sama ya. Tadi seperti halnya yang sebelumnya bertalaki tadi. Batona. Oke, itu saja untuk Ibu Tugiyah. Dilancarkan lagi, dilatih terus karena kita itu di apa? Halo? Ini mohon maaf, saya mute dulu ya, Afwan, agak bocor. Oke, sip. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah bisa terkondisikan ya, Afwan. Nah, jadi nanti apa namanya, Ibu Tugiyah alhamdulillah ya, sudah oke, tinggal dilancarkan. Dan tugas kita itu sebetulnya ketika belajar, apalagi membaca Al-Quran, harus ini, Bu, Pak, ada riyadhah tulisan. Harus melatih terus lisan kita ya. Agar apa? Agar terbiasa ya. Andai pun misalkan kita lahir mau itu di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Sebetulnya kita pun juga banyak guru-guru kita yang di sana gitu ya. Tapi ketika banyak riyadhah tulisan untuk melancarkan itu insya Allah bisa. Apalagi yaitu semakin kita berusaha, pahalanya luar biasa, Bu, Pak ya. Pahalanya nambah terus, Masya Allah ya. Oke, siap, cukup ya. Kita lanjutkan kembali. Syukron Ibu Tugiyah. Alhamdulillah. Barakallah, Bu. Semangat ya, sama-sama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya di sini ada Bapak Sudarno sepertinya. Bapak Sudarno, silakan Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini Bapak Sudarno dari kota mana, Bu? Sidoarjo. Masya Allah. Ya. Jawa Timur nih. Coba-coba ya. Oke, siap. Silakan Pak. Tafadhol. Oke, yang lainnya boleh di-mute dulu ya. Sebentar, kita lihat dulu. Masih ada yang bocor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farighah. In kadat latubdi bihi laula
arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah Pak, syukuran, syukuran. Alhamdulillah. Nah di sini yang tercatat oleh saya 2 titik saja Pak. Nah kita lihat ya. Tadi di sini kita lihat ada huruf ghain. Di sini ada fathah tanwin. Kalau diwakafkan jadi berapa harokat Pak? Di sini kira-kira Bapak baca 2 harokat. 2 harokat. Nah, cuman yang harus hati-hati ini Pak Bu. Pak ya tadi saya terdengar ada bunyi haknya. Ghoh. Hati-hati. Jangan digohkan ya. Tapi gho. Coba. Farigho. Coba. Farigho. Nah gitu. Kalau tadi ada farigho. Nah, itu ya ada gohnya itu ya. Oke sih sudah diperbaiki Pak. Masya Allah. Tabarakallah. Berikutnya laulanya kurang panjang Pak. Laulanya kurang panjang tadi. Laula arrobatona. Ya, laula arrobatona. Coba ulangi. Laula arrobatona. Nah, gitu. Sip. Segitu Pak ukuran 4 sampai 5 harokat ya. 4 harokat deh. Saya akan coba seragamkan 4 harokat saja biar lebih mudah nantinya ya, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Masya Allah. Bapak Sudarno, syukran. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Tingkatkan terus Pak. Baik. Afwan, kita lanjutkan. Sama-sama Pak. Berikutnya ada Ibu Putut. Silakan Ibu Putut. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bu ya. Alhamdulillah. Istiqomah selalu nih Ibu Putut ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asbaha fuadu ummi Musa farigho in kadat latubdi bihi laula arrobatana ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya Ibu Putut. Di sini ada 2 titik yang saya simak tadi ya. Nah untuk selebihnya tadi haknya yang kedua kurang panjang ya. Qalbiha litakuna itu ya. Harusnya ya. Dikarenakan kehabisan napas. Makanya ini pernah saya sampaikan ya Ibu Bapak sekalian. Khususnya ketika kita bertalaki. Khususnya di sini mungkin ya di sobat ngaji, mungkin kalau misalkan kita bertalaki bersama yang sudah bersandar luar biasa ya, lebih babak belur Pak Bu ya. Jadi wakop ibtida pun juga harus pas satu nafas gitu ya. Nah ini kalau misalkan khusus di bersama kami lah sobat ngaji ya. Nah khusus bersama kami Ibu Bapak fokuskan ke tajwid daripada nafas ya. Nafas itu nanti belakangan. Nafas itu belakangan karena apa? Ketika kita sudah konsisten di tajwidnya, panjang pendeknya, nafas itu nanti akan mengikuti kalau kita sudah fokus di sana gitu ya. Jadi sehingga nanti kalau misalkan Ibu Putut napasnya kurang, lebih baik berhenti aja Bu. Berhenti sesuai dengan tajwidnya atau tasinnya gitu ya. Sip, udah oke. Tadi sebetulnya bacaan yang pertama udah betul Bu. Hanya panjang, tapi tadi ketika yang kedua mungkin terlewat ya. Oke. Tadi ro-nya idgham bilaguna ya. Idgham bilaguna sebetulnya bukan kurang penekanannya. Di sini kan terlalu lama mungkin, Bu ya. Arlo. Gitu. Arlo. Tapi arlo langsung. Arlo. Arlo betona. Jadi 1 kali sentuhan. Mungkin pernah disampaikan. Iya, coba. Laula dari laula. Laula arrobatona ala. Nah, seperti itu. Betul. Jadi barusan sedikit tertahan ya, sedikit. Arloba. Nah, jadi ada jeda sedikit. Nah, yang mendekati atau yang tidak keliru yang tadi Pak Ibu ya. Arrobatona itu ya. Terus berikutnya huruf ain Ibu. Ya, huruf ain dilatih lagi. Ai, au. Gitu ya, tidak ala, tidak hamzah, tapi ala. Ya, ain coba. Ala qalbiha. Ala qalbiha.
A. A. ala qalbiha. Huruf ainnya dulu coba. A. A. Nah, Ai. ini A. Ala. A. Nah, itu ya. Jadi masih terbalik, masih terbalik. Contoh misalkan kita panjangkan di hamzah dulu, Bu. A. Coba. A. 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 Itu ya kurang ini, kurang tengah tenggorokan. A. A. Lumayan ya. Tapi huruf ain itu sedikit mengalir, Bu. Makanya jangan sampai Kan di bawah tenggorokan juga. Tengah, Bu, bukan di bawah. Tengah. Oh iya, saya suka lupa dengan doi. Iya. Nah, ini mungkin gini. Ini mungkin Ibu bayangkan seperti hamzah gini ya. Hamzah. Dikarenakan hamzah itu diambil dari kepala ain gitu. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Jadi bukan tenggorokan bawah tapi tengah. Oh ya, tenggorokan bawah tenggorokan itu tengah. hamzah itu. Hamzah dan ha kalau tenggorokan bawah ya. Kalau tengah ain dan ha. Nah itu. Tapi nggak apa-apa. Ini kayak memang pengucapan huruf itu apa ya? Kalau kata guru saya gini, belajar tahsin itu bisa 1 bulan 2 bulan gitu ya. 1 tahun deh cukup ya belajar tahsin. Tapi belajar makhraj itu seumur hidup. Seumur hidup ya. Jadi bisa jadi tahun keberapa kita baru dapat tuh huruf ain gitu ya. Nah, itu seperti itu. Tapi makanya saya udah tua belajarnya. Nah, gitu ya. Apalagi kan usia kan yang sudah tidak muda lagi, Bu ya. Sudah 80. Tidak muda lagi ya. Tuh, Masya Allah. Masya Allah. Tapi bacaan sudah luar biasa, Bu. Bagus banget ya. Pertahankan istiqomahnya, Bu. Pertahankan masuk Islamnya baru umur 40. Masya Allah. Insya Allah ya, tidak ada usia yang membatasi untuk belajar. Tapi selagi ada usia, belajarlah. Itu ya motivasi kami ya. Jadi tentunya usia itu bukan batasan untuk tidak belajar, tapi selagi ada usia belajarlah. Jam terbang, Bu. Betul ya. Apalagi talaki ini. Ini yang sering kali bukan keliru ya. Jarang sekali, yaitu bertalaki kepada guru gitu ya. Saya mungkin paling ada acara talaki ini membantu banget. Alhamdulillah, Bu ya. Meskipun online, Bu ya. Mohon dimaklum ya. Karena keterbatasan media itu pasti akan kerasa. Tapi setidaknya insya Allah kita pikirkan pahala dan ridho Allah saja. Jadi ketika mengusahakan untuk bertalaki, insya Allah pahalanya sama dengan talakinya ya para guru-guru kita. Seperti itu ya. Masya Allah, Bu, syukran, mantap. Alhamdulillah, pertahankan ya. Masya Allah, ini nggak kerasa juga nih. Waktu tiba-tiba 17:14 nih ya. 15 menitan lagi, 16 menitan lagi, Pak, Bu ya. Baik, masih ada kesempatan. Kita lanjutkan dulu. Ibu Putut, syukron ya. Mantap. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Bu. Wayaki. Berikutnya ada Ummu Baiti. Ummu Baiti Rohmah. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini udah berkali-kali saya lihat nama ibu ini ya, Ummu Baiti. Kota asal mana, Bu? Dari Lampung, Ustaz. Apa? Dari Lampung. Lampung. Dikirain Bandung ya. Lampung, Masya Allah ya. Syukran, Bu ya. Alhamdulillah istiqomah selalu nih. Selalu terlihat namanya. Alhamdulillah ya. Silakan. Dicoba, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Hati-hati, Bu. Ayat 10. Wa asbaha. Wa asbaha fuadu ummi Musa Ya. Boleh ukarir. Diulangi silakan, coba. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bihi
كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها Mm-mm. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Diulangin coba litaku. Nanya kepanjangan, Bu. Litakuna. litakuna minal mu'minin. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini sudah bagus, Bu. Ya, makhrajnya sudah kerasa banget ya. Nah, tinggal ini coba saya memastikan dulu ya. Wa asbaha, coba Bu. Wa asbaha Nah, itu. wa asbaha Coba. Saya penasaran. Sampai sambungnya Ibu sampai Farigo, coba. wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Nah, gitu. Udah kerasa, Bu ya? Insyaallah ya. Ha. Ya. Posisinya di tengah. Berikutnya ini Ibu tinggal ngulang saja. Coba dari laula. Nah, ini huruf to-nya coba diringankan kembali. Batona laula arbatona. Laula arwabat Nah, laula masih tertahan? Laula arbatona laula arwabatna. Nah, gitu. Sip. Udah cukup yang tadi yang terakhir ya. Batona. Jadi lebih ringan. Ya tidak laula arbatna. Nah, itu ya. Agak berat. Laula arbatna. Itu ya, lebih ringan lagi. Ya. Yang tadi terakhir ini kepanjangan sudah diperbaiki tadi ya. Masya Allah. Umi Baiti Rahmah. Alhamdulillah ya. Syukran. Ibu usianya berapa, Bu? Umurnya 22 belum nikah, Ustaz. Oh iya, pantesan. Suaranya masih muda soalnya ya. Nama aja namanya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Syukran, nggak apa-apa ya. Syukran, alhamdulillah. Umi Baiti, ya. Wayaki. Oke, Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Berikutnya ada Ibu Siti Zainab. Silakan Ibu Siti Zainab. Dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Dari kota asal mana, Bu? Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Ustaz. Nusa Tenggara Barat. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Bu. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ya, pelan-pelan saja Bu, pelan-pelan saja. Wa asbaha fu'a. Ya. Wa asbaha fu'adi ummi Musa Ulangi, fa diulangi farighonya. Go-nya masih tidak terdengar. Coba. Farigho. Nah, gitu. In kanat latubdi bihi laula rabatna ala qalbiha Dari kalau mengulang di ini aja Bu, di ala saja Bu, biar ini Bu. Ala qalbiha coba. Ala qalbiha. Ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah ya. Mantap Bu, alhamdulillah. Nah, di sini kita akan coba sedikit-sedikit Bu. Wa asbaha, coba Bu. Hanya ini rata-rata di hanya ya. Kita coba. Wa asbaha.
Ha. Ha. Ah, Ha. hembusan Wa. angin dulu. Nah, itu. Ba. Ha. 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 Wa asbaha. Ah, itu ada ya. Sip. Alhamdulillah. Tinggal dilatih saja. Nanti akan senantiasa ada dengan sendirinya Pak Bu, karena riyadhatul lisan ya. Kita sering melatih. Wa Berikutnya, asbaha. oke, cukup sedikit-sedikit saja Bu. Berikutnya tadi di sini tak sukunnya. Ingkadat. Coba. In qadat la tubdi. Ah, la tubdi. In qadat la tubdi. Nah, mantap, bagus. Berikutnya tadi toknya Bu. Robatona. Robatana. Tok. Ah, ini jangan sampai te, tapi ditokkan Bu, coba. Robatona. Robatana. Tok. Ar-robatana. Nah, Ibu ketika mengucapkan to gimana Bu? To, coba. To. Nah, robato. Bato. Robato. Nah, gitu. Coba. Ar-robatona. Ar-robatana. Nah, itu Bu, ya. Oke, yuk. Jadi huruf to dan kop ya. Huruf qalqalah ada berapa? Ibu Bapak sekalian. Huruf qaf Ada 5. ada 5. Sering disingkat apa? Baju di toko. Nah, baju di toko. Nah, itu ya. Nah, ini saya akan coba bagi 2 kelompok Pak Bu, lihat ya. Nah, saya kasih saya bagi 2 kelompok. Karena apa? Pantulannya beda ini. Ya, pantulannya beda. Kalau kita misalkan di sini kita awali dengan A. Ketika ba sukun berarti AB. Jim sukun aj. Dal sukun ad. Berarti ujungnya apa? E semua, gitu ya. Nah, sedangkan huruf to, Bapak Ibu sekalian, di sini huruf to itu nanti bunyinya itu tebal. Sebagaimana sifatnya to, ko. Maka ketika disukunkan alto, alko. Ah, gitu Pak Bu ya. Jadi jangan sampai ate, alke, tapi alko. Ah, gitu ya. Jadi ini bagi 2 ya. Jangan disamakan pantulannya ya. Kalau ba, jim, dal pantulannya e, kalau to dan kof pantulannya mengarah ke bunyi o, gitu aja lebih mudahnya Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dikarenakan saya mempunyai jadwal tarawih dan khawatir banjir juga ya. Jadi ini sudah hujan besar nih di sini. Di tempat Bapak Ibu diguyur ini enggak? Hujan enggak? Di tempat Bapak Ibu sekalian. Hujan juga Ustaz. Iya ya, berarti ini curah hujannya berarti Masya Allah Pak Bu ya. Masya Allah ya. Allahumma shayyiban. Medan juga ada Ustaz. Tuh ya. Jadi ini curah hujannya sangat besar sekali dan saya juga mau mencoba berangkat ya. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian karena ada jadwal yang cukup lumayan jauh. Jadi sehingga ada waktu 6 menit kita akan tanya jawab saja ya. Oke. Barangkali silakan bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Insya Allah masih ada hari esok Pak Bu ya. Hari esok kita bisa bertalaki lagi nanti insya Allah. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan, mau disampaikan. Ya sama-sama. Ya gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup nih? Ustaz mau nanya Ustaz. Oh ya boleh silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, kalau misalnya mensukunkan huruf yang asalnya hidup, misalnya la ilaha illa huwa, kalau disukunkan atau karena wakuf la ilaha illahu atau la ilaha illahu. Ah, mad. Ingat mad. Mad ya. Ini juga sering terjadi. Ya gimana Bu? Hiya juga sama, misalnya hiya, hi atau hi. Nah, ini kita akan coba bedakan ya. Siap, sebentar. Ini penting juga nih. Ini tidak hanya di kalangan peserta nih, ya. Guru-guru Quran pun juga ada. Terkadang kalau belum ditalakikan biasanya seperti ini terjadi. Nah, cuman insya Allah Pak Bu gini nih, ya. Contoh misalkan tadi apa Bu? Huwa ya, huwa. Nah, huwa nih. Huwa dan hiya Ustaz. Huwa dan hiya.
Iya. Nah, ini sering terjadi Pak Bu. Ya, Afan, hiya berarti ya. Nah, hiya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya akan tuliskan secara bersamaan gitu ya. Cuman meskipun hurufnya gak ada ya, cuman gak apa-apa, ini untuk contoh saja, untuk membedakan. Yang kedua ini. Nah, ini yang kedua ya. Yang pertama tidak ada tasdid. Ini yang aslinya. Ini yang aslinya ya. Yang pertama tanpa ada tasdid. Yang kedua ada tasdid. Oke? Sudah bisa melihat perbedaannya Pak Bu? Sudah. Ya. Sekarang kita akan coba lihat perbedaan saat diwakafkan. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berwakaf atau memberhentikan bacaan, otomatis huruf itu akan menjadi sukun. Ya, makanya kan sukun arid ya. Sukunnya palsu. Ya. Jadi sehingga mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, aturannya ya, mau itu harokat fathah, kasroh, domah, tanwin fathah, kasroh, tanwin, domah, tanwin ya. Pokoknya tetap akan jadi sukun. Makanya domah bertemu waw sukun dibacanya gimana Pak Bu? Ini disukunkan saya ya. Ini sukunkan. Nah, berarti bacanya gimana ini? Menjadi mad. Al-jauf, ingat. Al-jauf jangan jadi lin. Jangan bunyinya penekanan lin. Ya. Penekanan lin itu gini. Hu. Enggak, tapi hu al-jauf. Hu panjang mad. Oke? Mad. Sedangkan ketika bertasydid saya akan hapus nih. Ini kan otomatis ya, kalau misalkan diwakafkan akan jadi apa Bu, Pak? Jadi sukun. Ini sukun. Nah, ini bedanya. Kalau waw bertasydid dan ya bertasydid itu harus ada yang namanya naber. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa huruf itu bertasydid. Maka beda cara bacanya. Kalau yang ini hu illahu mad. Ya bisa kerasa madnya ya. Jangan hu jangan, tapi hu mad aja al-jauf. Yang ini pun juga sama. Hi yang asalnya hiya menjadi hi mad al-jauf. Sedangkan yang ini harus dibaca yang tadi hu hi. Nah, gitu ya. Hu hi. Bagaimana caranya? Caranya gini Bu, Pak. Mudah banget nih. Saya hapus dulu ya. Sukunnya kita harokati lagi. Huwa. Coba. Huwa. Harus ada nabar. Nabar itu apa penekanan? Sukunkan dulu wanya. Huwa. Hiya. Sekarang bunyi a-nya dihilangkan. Hu. Nah, gitu ya. Seolah-olah kita seperti huwa. Gitu ya. Wa-nya tinggal dihilangkan. Jadi hu. Yang bawah hi. Yang asalnya hiya menjadi hi. Nah, ini bedanya Pak Bu. Ya, bisa terbayang Bu ya. Jadi kalau ada penekanan berarti ada tasydid. Ini sering keliru. Contoh kalimat ini nih. Ini selain waw tasydid ya. Ini sebetulnya nanti ada pembahasannya Pak Bu di pertemuan berapa gitu ya. Nanti ditasin ada. Ditasin ya. Ini judulnya ini nih. Saya perlihatkan dulu biar Bapak Ibu sekalian mencatat jadwalnya. Saya lihat ya judulnya. Ini nih, judulnya yang ini. Sebentar. Nah, ini Bu, tanggal 18. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat ya. Nah, ini membahas terkait dengan berhenti di antara dia dan dia. Gitu ya. Berhenti di antara dia dan dia. Nanti berkaitan dengan sukun dan sukun, apalagi nanti ada kaitannya dengan tasydid juga sama. Ya tuh ya. Cara berwakaf di huruf tasydid. Nah, ini nih, tanggal 18 coba catat ya biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa terselesaikan jam 4 sama yang pagi-pagi enggak, yang pagi-pagi jam 8. Itu yang tasin ya. Yang jam 4 itu tetap talim talaki saja. Ya. Oke. Nah, contoh lagi yang lain. Ini waktunya dikarenakan sudah ini ya. Saya pun juga mepet dengan berangkat. Satu kali lagi mohon izin. Ada adollun. Ada kalimatnya adollun. Nah, ini. Adollun. Nah, ini Pak Bu. Adollun. Ketika disukunkan gimana? Adolnya apa asolun? Afan, ini titiknya kurang titik. Adollun. Nah, ini kira-kira
disukunkannya gimana Pak Bu? Adol. Ah, gitu ya. Gampang banget. Caranya gimana? Bapak Ibu praktekkan adolunnya dulu. Aldolun, tinggal dihilangkan lunnya. Aldol. Nah, gitu. Lunnya tinggal dihilangkan saja. Gampang kan? Gampang ya. Contoh, misalkan saya tulis ulang tapi tanpa tasdid. Ya, tanpa tasdid nih. Adola, adolun misalkan ya, adolun. Nah, gini. Ketika disukunkan gimana, Bu? Adol. Biasa, adol. Tidak, nggak ada naber. Jadi adol. Biasa aja, adol. Sedangkan yang atas, adol. Adol. Nah, itu ya. Pokoknya gampang banget cara prakteknya. Ibu bapak tasdidkan saja dulu. Adolun, lunnya hilangkan. Adol. Seperti ini Pak. Kalau guna nun bertasdid pun. Hati-hati. Tidak termasuk mim dan nun tasdid. Itu guna. Beda lagi. Ini kan huruf-huruf yang selain guna, ya. Oke? Oke, nanti lebih mendalamnya tanggal 18 insya Allah ya. Mudah-mudahan saya juga sehat dikarenakan yang mengisi saya ya. Kalau tidak saya jadwalnya lihat. Nah, jadwalnya saya ya. Nah, nanti di tanggal 18 jam 8 pagi Pak Bu. Ya, jam 8 pagi di Tasin Besar ya. Baik, barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Mohon dimaklum ya, karena sebetulnya saya pun juga masih kangen ya kepada Bapak Ibu sekalian, ingin ngobrol-ngobrol dulu, tapi qadarullah saat ini memang ada jadwal dulu, jadi sehingga harus berangkat sore ini ya. Jadi nanti menjelang di perjalanan mudah-mudahan selamat nih, nggak kejebak banjir ya. Mohon doanya ya. Insyaallah ya. Hujan terus dari siang badadzur ya, hujan terus ya, Masya Allah ya. Baik, itu barangkali Bapak Ibu sekalian ya, cukup ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti di kajian yang berikutnya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan pakai tempe jadi berharga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada pertanyaan yang belum bisa ditanyakan. Untuk sore hari ini kita batasi dulu. Kalau besok mudah-mudahan Allah masih memberikan usia kepada kita, bisa bertemu lagi dan bisa bertanya lagi kepada saya, khususnya kepada asatid yang lainnya juga sama ya. Baik, cukup sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan sekian. Ari Abdullah mewakili tim Sobat Ngaji. Aku qouli hada wastaghfirullah wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sampai jumpa besok. Sama-sama Pak Bu, wa iyyakum. Ya, baik, izin off kan ya untuk Zoom-nya Pak Bu. Afwan. Ya Bu.